Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan meneruskan pembahasan soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS kelas 7. Baik, kita langsung saja bahas pada soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh sumber daya manusia yang sedang melakukan kegiatan produksi. Tenaga kerja tersebut termasuk kelompok titik-titik. A. Terdidik, B. Terlatih, C. Terdidik dan terlatih, D. Tidak terdidik dan terlatih. Nah, kalau kita perhatikan di sini mereka sedang dalam kegiatan produksi ya atau pembuatan. Nah, kalau kita lihat kegiatan tersebut itu termasuk ke dalam kelompok yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Kenapa tidak terdidik dan tidak terlatih? Karena dalam pendidikan atau dalam pelatihan bebas semua orang bisa membuat atau melakukan kegiatan tersebut gitu ya, seperti itu. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan tersebut dilakukan oleh distributor dengan tujuan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen yang disebut dengan A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah kegiatan distribusi. Kenapa distribusi? Karena dilakukan oleh distributor atau pengiriman ya. Pengiriman dengan tujuan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen, jelas disebut juga dengan distribusi. Soal berikutnya nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh penjual tersebut termasuk dalam distribusi titik. A. Distribusi langsung, B. Semi langsung, C. Tidak langsung, D. Secara langsung. Jawabannya adalah jawabannya yang tepat adalah termasuk ke dalam distribusi langsung. Jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa termasuk ke dalam distribusi langsung? Karena ini yang dilakukan oleh penjual langsung ke pembeli. Maka barang siapa yang membeli, maka dia akan memberikan baksonya kepada pembelinya secara langsung, tidak secara langsung melainkan secara langsung. Soal berikutnya nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang tepat pada gambar berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi ialah titik-titik. A. Siswa sedang melakukan kegiatan memproduksi laptop. B. Pembelajaran yang dilakukan ialah pembahasan mengenai distribusi barang dan jasa. C. Kegiatan belajar di sekolah yang dilakukan siswa merupakan kegiatan mengkonsumsi jasa. D. Menghasilkan ilmu untuk kemudian diimbaskan ke masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah sedang kegiatan belajar di sekolah yang dilakukan oleh siswa merupakan kegiatan mengkonsumsi jasa. Karena kalau kita perhatikan di sini, para siswa sedang menggunakan sebuah laptop atau menggunakan sebuah komputer seperti itu. Soal berikutnya nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membeli bahan baku. 2. Membayar gaji karyawan. 3. Membangun jalan raya. 4. Membayar listrik untuk rumah. Contoh konsumsi rumah tangga perusahaan ditunjukkan pernyataan titik-titik. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu membeli bahan baku dan juga membayar gaji karyawan. Jawabannya adalah yang A1 dan 2. Ini merupakan konsumsi rumah tangga perusahaan ditunjukkan dari nomor 1 dan nomor 2. Soal berikutnya nomor 16. Jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu disebut dengan titik. A. Permintaan, B. Penawaran, C. Perekonomian, D. Harga. Jawabannya adalah permintaan, di mana permintaan itu merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dalam dan waktu tertentu. Soal berikutnya nomor 17. Perhatikan deskripsi berikut ini. Ibu Anandi berbelanja di pasar. Ia melihat banyak sekali pedagang buah menjual mangga. Mangga adalah buah kesukaan anaknya. Ia teringat harga mangga pada bulan sebelumnya yaitu 30.000 per kilo. Namun sekarang harga per kilonya adalah 10.000. Ternyata bulan ini
ialah musim mangga berbuah, maka wajar apabila persediaan mangga melimpah. Faktor harga barang seperti contoh tersebut biasanya akan mempengaruhi permintaan, yaitu titik-titik. A. Permintaan akan mangga meningkat dikarenakan harga turun. B. Permintaan akan mangga turun dikarenakan harga naik. C. Penawaran akan mangga turun dikarenakan harga turun. D. Penawaran akan mangga naik dikarenakan harga naik. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu permintaan mangga akan meningkat dikarenakan harganya turun. Kenapa harganya turun sementara permintaannya meningkat? Karena di sini adalah sedang musim mangga berbuah. Yang sebelumnya itu harganya 30.000, sementara sekarang per kilonya itu adalah 10.000. Nah, karena harganya murah, maka dapat dipastikan permintaan dalam pembelian mangga itu bisa meningkat. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 18. Perhatikan deskripsi berikut. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Akibat pandemi, banyak karyawan yang terpaksa diberhentikan karena perusahaannya tidak beroperasi. Hal ini tentu dapat mempengaruhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Dari deskripsi tersebut, faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa ialah titik-titik. A. Harga barang. B. Pendapatan masyarakat. C. Selera masyarakat. D. Kualitas barang. Jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa adalah pendapatan masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang tepat dari kurva penawaran tersebut ialah titik-titik. A. Penjual akan sedikit menawarkan barang bila harga barang naik. B. Penjual akan banyak menawarkan barang bila harga barang naik. C. Pembeli akan sedikit membeli barang bila harga barang turun. D. Pembeli akan banyak membeli barang bila harga barang naik. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya penjual akan banyak menawarkan barang bila harga barang naik. Nah, dapat kita lihat seperti ini kurvanya. Jadi ada peningkatan. Nah, penjual akan banyak menawarkan barang bila harganya itu naik. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 20. Berikut ini bunyi hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Kesimpulan dari bunyi hukum penawaran ialah titik-titik. A. Terdapat hubungan yang selaras antara penawaran dan permintaan pasar. B. Permintaan, penawaran, dan harga memiliki hubungan yang saling berkaitan. C. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. D. Antara harga dengan penawaran berbanding terbalik, penawaran akan bertambah jika harga turun. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu antara harga dengan penawaran itu terdapat suatu hubungan lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Jawabannya adalah yang C. Baik, untuk pembahasan part 2-nya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.